Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Al-hadi ila siratil mustaqim. Wassalatullahi wassalamuhu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi al-mutahharina wa ashabihi at-tayyibin wat-tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana hdina fi man hadait. Allahumma ya rabbana hdina fi man hadait. Allahumma ya rabbana hdina fi man hadait. Allahumma ya rabbana a'inna ala ta'atika, a'inna ala dhikrika, wa'inna ala syukri ni'matika, wa'inna ya rabbana ala tarki ma'siyatika, innaka anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya rabbana hsyurna yawmal qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi. Allahumma ya rabbana wa ya ghafirar dhunubi ighfirid dhunub, wa ya mufarrijal kurubi farrijil kurub, wa ya satiral uyub isturil uyub, ya allamal ghuyub bi barakatil habibil mahbub. Urzuqna ya rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Kami cintai, yang kami muliakan, para hadirin, para hadirat, para pemirsa, para pendengar dimanapun anda berada, alhamdulillah kita bisa melanjutkan belajar kita dengan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, agar kita semakin dekat dengan Rasulullah dengan membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga perkumpulan seperti ini, perkumpulan untuk kenal Nabi, perkumpulan untuk semakin dekat dengan Nabi, ini benar-benar menjadi muqaddimah pertemuan kelak di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebentar lagi kita masuki bulan Rajab ya. Banyak hal-hal yang sering dilakukan oleh kaum muslimin, dari kebaikan-kebaikan, mulai dari yang merayakan perayaan Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang berpuasa di bulan Rajab. Akan tapi biasa di jalan kebaikan kadang memang ada godaan-godaan. Ada godaan dari sesuatu yang tidak terlihat, yang namanya syaitan, iblis, yang membisikkan kepada kita sehingga kita menjadi malas untuk beribadah. Membisikkan kepada kita sehingga kita tiba-tiba kurang mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dari jin yang tidak terlihat, dari iblis yang tidak terlihat, dari setan yang tidak terlihat. Akan tapi ada kadang yang menggoda kita untuk tidak beribadah adalah dari orang, dari makhluk yang sejenis dengan kita. Orang sudah baik melakukan ibadah, tiba-tiba ada yang berkata kalau itu enggak boleh. Sesaat dikatakan itu bid'ah, sesaat dikatakan itu kultus, lalu menjadi syirik dan seterusnya. Itu adalah golongan-golongan syaitan yang menjadikan orang jauh dari kebaikan, menjadi orang itu jauh dari kemuliaan. Kalau orang sudah beribadah dan ada tuntunannya, sudah jangan diusik. Alhamdulillah. Termasuk diantaranya perayaan Isra Mi'raj, dan cara meragukannya pun lebih dahsyat daripada iblis. Sepertinya memang tidak berguru dari iblis, tapi iblis pun berguru dengan orang-orang yang semacam itu. Isra Mi'raj dikatakan ini bid'ah dengan bermacam-macam katanya. Isra Mi'raj tidak di bulan Rajab. Khilaf tentang hari Isra Mi'raj tidak penting.
Ada yang mengatakan Isra Mi'raj di bulan Rajab, ada yang mengatakan Isra Mi'raj di bulan Maulid, ada yang mengatakan Isra Mi'raj di bulan Ramadan. Itu khilaf. Yang menjadi kesepakatan bagi semuanya itu adalah, dan itu loh yang kita rayakan. Yang menjadi kesepakatan bagi semuanya adalah Isra Mi'raj pernah terjadi, dan kita perlu senang, bergembira dengan kisah itu karena Nabi Muhammad betul-betul dimuliakan oleh Allah. Punya pengalaman istimewa yang tidak pernah diberikan oleh Allah kepada Nabi pun, Nabi siapapun selain Nabi Muhammad. Sidratul Muntaha Mustawa. Berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Kemudian diberi oleh Allah Nabi Muhammad hadiah yang namanya salat. Yang makna salat itu adalah jadwal kita untuk bisa bermunajat dengan zat yang harus kita cintai. Mestinya kita berbangga dapat jadwal seperti itu. Waktu sholat. Ini adalah kemuliaan, dan apa salahnya kalau kita besarkan. Ini cerita Isra Mi'raj adalah orang itu tahu kalau ini kisah besar. Yang di balik kisah ini ada kewajiban yang saat ini sudah banyak ditinggalkan oleh orang yang namanya sholat. Tujuannya Isra Mi'raj seperti itu. Tujuan merayakan Isra Mi'raj seperti itu, akan tapi ada model-model manusia yang tiba-tiba mengatakan bid'ah, enggak boleh dan seterusnya. Ini mau dimanakan umat ini? Sudah baik. Memang betul perayaan Isra Mi'raj harus disyar'ikan. Perkumpulan yang baik, yang benar. Pembicaraan pun yang baik, perkumpulan pun yang ditata rapi sehingga tidak melanggar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi memang godaan yang bukan dari bangsa iblis dan setan yang membisikkan di hati tadi, tapi membisikkan di telinga kita secara langsung, yaitu misalnya ada orang rajin beribadah di bulan Rajab, puasa di bulan Rajab, meningkatkan kebaikan di bulan Rajab. Lalu ada yang berkata bid'ah, enggak boleh dan seterusnya. Ini juga kelas-kelas iblis yang menghentikan orang dari beribadah. Padahal tuntunannya sudah jelas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang puasa Rajab. Tuntunannya ada, dan para ulama faham tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam buku yang sudah keluar itu ada salah satu bab judul tentang puasa Rajab, bisa dibaca. Akan tapi pada kesempatan ini ringkas saja, bahasanya keutamaan puasa itu sangat jelas. Keutamaan puasa sangat jelas sampai dikatakan dalam hadis qudsi, kullu amal ibni adama lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Imam Bukhari meriwayatkan puasa, kalau ibadah-ibadah itu bisa dihitung. Artinya apa? Pahalanya dihitung. Ini dapat ini dapat ini, seolah-olah begitu. Tapi khusus puasa Allah mengatakan wa ana ajibi, aku yang akan membalasnya secara khusus, yang maknanya apa? Allah akan lipat gandakan. Dan sanjungan puasa la khalufu fami shaimi atyabu indallahi min rihil misik. Imam Muslim meriwayatkan hadis tersebut, bahwasanya bau mulutnya orang yang berpuasa karena Allah itu lebih harum daripada minyak misik. Artinya apa? Sanjungan bagi yang berpuasa. Puasa apa ini? Enggak ada tentuannya. Semua puasa. Jadi puasa itu baik kapan saja. Kemudian juga hadis tentang puasa sehari, buka sehari, yang namanya puasa Nabiullah Daud. Imam Bukhari meriwayatkan inna ahabbas siyami ilallah, sebaik-baik puasa yang dicintai oleh Allah, puasa yang sangat disenangi oleh Allah adalah syamu Daud, puasanya Nabiullah Daud. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Beliau itu berpuasa sehari dan berbuka sehari. Baik. Belum lagi riwayat yang lainnya Senin Kemis, kemudian setelah itu puasa setiap hari pun ternyata juga diperkenankan, dan itu kemuliaan, kebaikan. Adapun kisah khusus tentang puasa di bulan Rajab, nah ini puasa Rajab. Ada sebagian orang yang punya selebaran bid'ah puasa bulan Rajab, bahkan mengatakan tidak ada keutamaan sama sekali bulan Rajab. Ini kan kurang ajar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kepada para ulama. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala, Imam Muslim meriwayatkan satu hadis dari Uthman ibn Hakim al-Ansari. Qala, beliau berkata, Sa'altu Sa'id ibn Jubair. Aku berkata kepada Sa'id ibn Jubair, bertanya, an saumi yaumi Rajab wa nahnu hina idzin fi Rajab. Kata Uthman ibn Hakim bertanya kepada Sa'id ibn Jubair, aku bertanya kepada Sa'id tentang puasa bulan Rajab yang kebetulan waktu itu aku berada di bulan Rajab. Ini menunjukkan begitu semangat dan rindunya para sahabat Nabi untuk beribadah, mencari musim-musim sunnah. Pas kebetulan masuk bulan Rajab, lalu beliau bertanya,
Yang namanya Uthman ibn Hakim ini bertanya kepada sahabat beliau yang bernama Sa'id ibn Jubair. Ya Sa'id, bagaimana tentang puasa bulan Rajab itu? Kebetulan di bulan Rajab, barangkali saya masih bisa berpuasa, ada sisa-sisa hari Rajab ini. Waqala, kemudian Sayyidina Sa'id ibn Jubair berkata, Sami'tu, aku mendengar Ibn Abbas, yani aku mendengar Sayyidina Abdullah bin Abbas, orang yang selalu bersama Nabi SAW, radhiyallahu anhu, semoga Allah rela meridhai kepada Sayyidina Abdullah dan Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas paman Nabi. Jadi Abdullah ini adalah sepupunya Nabi, sahabat besar Nabi SAW, termasuk fuqaha sahabat radhiyallahu anhum. Aku bertanya kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, kata Sa'id bin Jubair, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yasumu, berpuasa di bulan Rajab, bukan bid'ah. Yasumu, berpuasa di bulan Rajab, hatta naqula, saking puasanya di bulan Rajab itu bukan hanya sehari, tapi hampir setiap hari. Banyak sekali puasa di bulan Rajab, hampir semua bulan Rajab dipuasai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta naqula, sampai kami itu katakan la yuftir, Nabi tidak pernah buka di bulan Rajab itu. Artinya hampir Rajab penuh Nabi Muhammad berpuasa. Tapi suatu ketika di tahun yang berbeda, wa yuftir, Nabi Muhammad hampir tidak berpuasa di bulan Rajab. Hatta naqula la yasumu, sampai kami katakan Nabi itu tidak berpuasa. Dan begitulah kebiasaan Nabi itu, kekhawatiran Nabi dalam banyak hal. Kalau menjadi sebuah kewajiban, maka Nabi itu kalau sudah melakukan kebaikan dipotong oleh Nabi agar tidak menjadi kewajiban. Jadi Nabi pernah berpuasa di bulan Rajab dengan banyak sekali. Kemudian Nabi pernah juga di bulan Rajab tidak berpuasa kecuali sedikit, tapi masih tetap berpuasa, cuma tidak sebanyak sebelumnya atau setelahnya. Jadi sesaat Nabi di Rajab puasa banyak, sesaat tidak, sesaat banyak, sesaat tidak. Ini menunjukkan sunnah itu ya begitu. Sunnah itu yang kadang dilakukan Nabi dan kadang ditinggalkan Nabi. Selagi Nabi tidak melarang, maka tidak akan berubah menjadi sesuatu yang makruh atau sesuatu yang haram. Ini difahami oleh para ulama bahwasanya puasa bulan Rajab adalah sunnah karena Nabi pernah melakukannya. Adapun waktu Nabi meninggalkannya pun Nabi meninggalkan tidak total. Hampir kami katakan seperti tidak berpuasa, tapi ada berpuasa Nabi di bulan Rajab. Ini bulan Rajab secara khusus. Kemudian ada riwayat-riwayat tentang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayatkan dari An Mujibah Al-Bahili, an abiha atau an ammiha. Ada salah satu seorang itu pernah datang kepada Nabi, ceritanya seperti itu singkatnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Kalau tadi hadis tadi riwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala tentang puasa Rajab tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis sahih. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ada seorang itu pernah datang kepada Nabi SAW, itu ceritanya. Akhirnya setelah itu pergi. Setelah pergi balik lagi ketemu Nabi itu, Nabi, ya Rasulullah, apakah kau tidak kenal aku ya Rasulullah? Apakah kau tidak kenal aku ya Rasulullah? Tanya, siapa engkau? Aku adalah Abi Mujibah Al-Bahili dulu. Aku Al-Bahili dulu yang pernah datang kepadamu tahun lalu. Berubah kamu tuh. Dulu ganteng, seger, sekarang jadi kurus. Tinggal kulit dan tulang. Ada apa dengan ini semuanya? Menjawab, aku tidak pernah makan di siang hari ya Rasulullah. Aku puasa terus, aku puasa terus. Ma'akal tu ta'aman illa billailin, aku tidak makan kecuali malam hari ya Rasulullah. Mundu farahtuka, mulai dari aku berpisah denganmu waktu itu ya Rasulullah, aku tidak makan kecuali siang hari. Kecuali malam hari, tidak pernah makan di siang hari. Maksudnya puasa terus. Lima adzabta, Nabi tidak senang kalau ada orang nyiksa diri. Berpuasa sampai dirinya seperti itu, Nabi tidak senang. Lima adzabta nafsaka, kenapa kau siksa dirimu sendiri? Kemudian Nabi berkata, "Tsumma qala sum syahrus sabri", berpuasa engkau di bulan sabar, sudahlah. Cukup Ramadan saja sudah, jangan tambah-tambah. Karena kamu tidak mampu, selain Ramadan adalah sunnah. Puasalah di bulan sabar, bulan Ramadan. Ditambah lagi kalau pengen tambah, wa yauman min kulli syahrin, tambah sehari setiap bulan. Tambah sehari saja setiap bulan. Boleh tengahan, boleh akhir, boleh awal. Satu saja. Nggak ditentukan di sini, sehingga para ulama mengatakan ada hari bed putih, hari sud, hari hitam. Hari hitam itu adalah akhir bulan. Kalau hari putih ada tanggal 13, 14, 15. Itu sunnah, kita mengambil 3 atau 1. Faqala, dia berkata, "Zidni ya Rasulullah, tambah lagi, aku masih pengen puasa." Rupanya dia senang puasa.
Fa inna bi quwwatun, fa inna bi quwwatan, karena aku punya kekuatan. Fa inna bi quwwatan, aku masih kuat ya Rasulullah. Tambah, masa cuma Ramadan tok sama sebulan sekali tok. Tambah lagi ya Rasulullah. Sum yaumen, 2 kalau begitu. Tumazidni qala thum thalathatan. Nah, 3 hari ini para ulama mengatakan hari putih. 13, 14, 15. Atau hari hitam. 27, 28 atau seterusnya. Pokoknya hari akhir bulan begitu. Ada sebagian mengatakan akhir bulan sama awal bulan. Pokoknya hati yang gelap itu maksudnya nggak ada rembulan, jauh dari rembulan. Kalau hari putih itu adalah di saat terang benderangnya bulan. Itu ayamul bid. Hari putih. 3 hari lah sebulan sudah. Jangan banyak-banyak. Kalau zidni ya Rasulullah, tambah lagi ya Rasulullah. Ada orang sedang puasa. Zidni ya Rasulullah. Kalau sum minal hurumi. Sum minal hurum. Kalau begitu, kamu cari bulan haram. Bulan haram itu adalah 4 bulan dalam setahun. Inna iddata syuhuri indallahi 12 syahra minha arba'atun hurum ya. Ada bulan Allah itu 12, Dzulhijjah, Muharram dan seterusnya. Tapi bulan haram itu 4. Bulan haram itu 4. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kemudian 1 yang sendirian adalah Rajab. Kata Nabi, berpuasalah engkau di bulan haram loh. Bulan haram secara umum Nabi nyuruh berpuasa. Kalau kamu masih pengen puasa, puasa di bulan haram. Puasalah kamu di bulan haram. Sum minal hurum. Watruk, dan kalaupun kau ingin meninggalkan karena berat, ya tinggalkan. Karena bulan haram ada 4. Boleh kau ambil sebulan, boleh kau ambil 2 bulan, boleh 3 bulan, boleh tidak semuanya. Karena ini bukan wajib. Ini menunjukkan, dan Rajab adalah termasuk bulan haram. Ini adalah salah satu riwayat dari Nabi SAW. Nah, hal-hal semacam ini loh, ini kan hujah yang sangat jelas. Kok kenapa ada orang serta-merta mengatakan puasa bulan Rajab adalah bid'ah dan sesat? Na'udzubillah. Ini adalah lidah yang gatal nih. Sudah jelas hujahnya. Memang betul, ingat, ada riwayat-riwayat tentang keutamaan bulan Rajab yang palsu. Sudah nggak usah dengar tanggal 1 dapat begini, tanggal 2 dapat begini, tanggal 3. Sudah. Itu menjadi senjata makan tuan sehingga orang puasa Rajab jadi dibid'ahkan tuh gara-gara ada riwayat-riwayat palsu yang didatangkan. Riwayat-riwayat palsu yang dibawa, enggak, kita tidak butuh riwayat palsu. Cukup ini Nabi mengajari, Nabi membimbing seorang ahli ibadah yang bernama Abu Mujibah Al-Bahili. Ada orang ahli ibadah dibimbing oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk suruh puasa di bulan haram. Termasuk di dalam bulan haram itu adalah bulan Rajab. Adapun riwayat-riwayat tentang keutamaan satu persatu itu banyak yang palsu. Memang tidak semuanya. Akan tapi khawatir kita masuk bab yang palsu, maka lebih baik kita hindari itu semua. Dan kita tidak datangkan di buku kita ini. Karena apa? Buku kita itu untuk menjelaskan hujah para ulama kita. Amalan-amalan ulama kita. Kemudian banyak riwayat-riwayat yang lainnya yang tidak kita hadirkan di sini. Sudah cukup saja. Cukup insya Allah. Adapun para ulama-ulama madhab kita, ulama-ulama kita, Madhahibul Arba'ah, ini sudah jelas. Mulai dari Imam Abu Hanifah kita mulai. Di dalam fatwa hindiyahnya Imam Abu Hanifah. Al-marghubati minas siyami anwa'. Sunnah-sunnah di dalam puasa itu macam-macam. Awaluha saumul muharram. Yang pertama puasa di bulan Muharram. Wathani saumul Rajab. Yang kedua bulan Rajab. Wathali saumul Sya'ban, bulan Sya'ban. Wa saumul Asyura, dan puasa Asyura. Kalau fatwa hindiyah ini hampir disepakati oleh madhab Hanafi semuanya. Madhab Maliki. Secara Al-Kharkhas, secara Khalil, Mukhtasar Khalil pun disyarai. Ini ada syarat annahu yustajabu shaumu syahril Muharram, puasa disunnahkan di bulan Muharram. Wa huwa awwal syuhuril haram. Ini adalah awal bulan Arab itu. Wa Rajab, dan Rajab, dan seterusnya. Kemudian nanti madhab Imam Syafi'i radhiyallahu an. Madhab Imam Syafi'i, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, ini Imam Syekh di dalam madhab Imam Syafi'i, Imam Nawawi mengatakan, wa qala ashabuna, berkata para ulama-ulama madhab Syafi'iyah, wa minas shaumil mustahabbi, termasuk puasa yang disunatkan adalah shaumul asyhuril hurum, puasa di bulan haram, wa iya Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, wa Rajab, dan masih banyak yang lainnya. Di dalam madhab Imam Ahmad bin Hanbal juga ada. Cuman permasalahannya orang itu begitu gampangnya. Imam Ahmad bin Hanbal, Mughni, Ibnu Qudamah dalam Mughninya, dan itu juga setara dengan Imam Nawawi di dalam madhab Imam Syafi'i. Beliau punya kitab Mughni mengumpulkan aqwal madhahib, seperti Imam Nawawi dalam Majmu'nya mengumpulkan perkataan-perkataan apa pendapat-pendapat dalam 4 madhab. Beliau mengatakan wa yukrahu ifradur Rajab. Kalau mengkhususkan Rajab saja memang makruh. Akan tapi kemakruhan ini ternyata dijelaskan.
Kemakruhannya adalah kalau mau khususkan Rajab saja. Kalau ditambah lagi selain Rajab satu saja, tidak. Atau dibolong satu saja menjadi tidak. Dibolong satu saja jadi tidak. Jadi makruh itu pun hanya menurut Imam Ahmad. Makruh kalau khusus Rajab itu saja. Yang lain nggak mau. Tapi kalau dalam setahun kita berpuasa di hari yang lainnya menjadi tidak. Sunnah lagi. Nggak akan jadi bid'ah. Baik, ini saja ringkasnya. Karena kita akan masuk bab Riyadhus Shalihin. Ringkasnya seperti itu. Intinya puasa bulan Rajab, ayo puasa. Khususnya ibu-ibu yang punya utang, bayari utangnya dulu. Jangan mikir sunnah-sunnah itu. Cuman sunnah yang dibayar di bulan Rajab nanti mendapatkan pahalanya Rajab. Kalau puasa qadha itu wajib, jangan dibarengi niatnya dengan puasa sunnah. Maka menjadi tidak sah wajibnya. Jadi cukuplah puasa wajib dan tepatkan di hari Senin, maka secara otomatis seorang wanita tersebut mendapatkan pahalanya mengqadha sekaligus dapat pahalanya sunnah. Tapi niatnya tidak usah digabung, niatnya niat fardu saja. Aku niat mengqadha puasa gitu saja di hari Senin atau di hari Kamis atau di hari putih atau di bulan Rajab, dipaskan saja harinya, maka nanti akan mendapatkan pahala. Sebab niat fardu tidak boleh digabung dengan niat sunnah puasa ya. Adapun sunnah puasa boleh digabung. Apakah puasa yang dikukuhkan rawatib dan yang lainnya? Boleh kalau puasa. Puasa rawatib misalnya, puasa yang sudah dikukuhkan. Puasa yang sudah riwayat-riwayat yang itu boleh digabungkan. Biasa kalau kebetulan puasa Senin Kemis bertemu dengan puasa putih, gabung. Puasa Senin Kemis digabung dengan Syawal boleh. Puasa Senin Kemis digabung dengan Daud boleh. Kalau puasa tidak seperti sholat. Kalau sholat fardu dengan sunnah nggak boleh digabung. Sunnah rawatib dengan sunnah yang lainnya juga tidak boleh digabung. Itu dalam puasa, dalam sholat. Sholat lebih ketat sedikit. Tapi kalau puasa cuma 2 tok. Sunnah tidak boleh digabung dengan fardu. Tapi kalau kita puasa fardu pas di hari sunnah, maka kita mendapatkan pahala sunnah sekaligus. Ini saja. Baik, kita langsung saja kepada kitab Riyadhus Shalihin. Kita sudah sampai kepada bab fadlil buka'i min khasyatillahi ta'ala wa syauqan ilaihi. Bab tentang keutamaannya menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wa syauqan ilaihi, dan karena rindu dengan rahmat Allah, rindu dengan karunia Allah, rindu dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman menyifati orang-orang yang beriman, menyifati orang-orang ahli ibadah, menyifati orang-orang yang dekat kepada Allah, wa yakhruna lil adqani yabkuna wa yazituhum khusyu'a. Mereka itu adalah di saat sujud itu terlihat dari cara sujudnya, menikmati sujud, karena dia merasa di saat sujud benar-benar merasakan dirinya adalah seorang hamba. Karena sesuatu yang sangat diagungkan dan dimuliakan namanya jidat dan wajah, waktu itu harus disungkurkan ke bumi. Dan itu saat yang paling tepat untuk mengatakan dirinya adalah seorang hamba. Bahkan sampai dikatakan aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajud fa'aktiru fihi ad-du'a. Sebaik-baik paling dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya adalah di saat ia sujud. Karena sujud itu sesuai dengan diciptakannya dia sebagai seorang hamba. Sebagai seorang hamba pengakuan sujud. Dan ahli iman sujud dibarengi dengan derai air mata. Karena dia adalah seorang hamba waziduhum khusyu'a, bertambah khusyuk di dalam melakukan salat. Kerinduan untuk sujud. Dan dinikmati sujudnya. Sujud yang dinikmati. Sujud yang merasakan dirinya adalah seorang hamba. Hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Afa min hadzal hadithi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun wa antum samidun." Ada orang-orang, ini adalah bukan pertanyaan sesungguhnya, ingkar. Kenapa kok kamu heran dengan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad? Seharusnya itu kamu heran dengan perilakumu sendiri yang lihat kebenaran tidak bisa menerima. Al-Quran datang dengan kebenaran dan tidak ada yang salah dan semuanya kemaslahatan untukmu. Atau bagaimana kau heran? Wa tadhakun, menertawakan Al-Quran. Ini juga pendidikan, jangan sampai kita tidak punya adab dengan Al-Quran. Para kekasih Allah membaca Al-Quran dengan penuh kekhusyuan. Di saat membaca tentang neraka menangis. Bahkan mereka di saat bercerita, mendengar cerita tentang surga pun menangis. Kenapa di saat mendengar cerita tentang surga menangis? Mereka berpikir melihat dirinya yang seperti itu, yang banyak dosa dengan matanya, yang banyak dosa dengan telinganya. Apakah aku bakal mendapatkan bagian surga tersebut?
Jadi tidak ada kesempatan bagi ahli iman yang sesungguhnya untuk membaca Al-Quran itu untuk guyonan. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Bertambah iman. Makanya jangan sampai orang main-main dengan Al-Quran dibawa. Kadang seorang ustadz di atas mimbar, Al-Quran dibaca dengan guyonan. Mana kekhusyuan? Mana rasa takut kepada Allah? Al-Quran dipeleset-pelesetkan, innalillah. Jangan hadiri majelis yang semacam itu. Kurang ajar kepada Allah yang demikian itu. Menunjukkan tidak ada kekhusyuan di dalam hatinya. Kalau mereka kasih Allah baca Al-Quran penuh dengan adab dan tata krama, mulai dari berwudu, berdandan, berpakaian, menghadap kiblat. Biarpun menghadap kiblat adalah sunnah. Berwudu pun sunnah untuk baca Al-Quran. Asalkan tidak menyentuh pun boleh baca Al-Quran. Tapi mereka tetap menjaga karena ini kalamullah, penuh dengan adab dan tata krama. Tidak ada guyonan itu, kadang sekarang Al-Quran guyonan. Ustadz-ustadznya ini problem nih. Ustadznya ngajari guyonan dengan baca Al-Quran. Hadis Nabi guyonan. Itu majelis tidak akan ada hidayah di dalamnya. Bahkan dikatakan hati itu akan memuntahkan hidayah yang disampaikan dengan tertawa ngakak-ngakak. Subhanallah, senyum iya tertawa sesaat. Akan tapi Al-Quran dijadikan guyonan. Tidak menghargai Al-Quran. Para kekasih Allah menangis. Khusyuk di dalam baca Al-Quran. Dihayati. Dengan penuh penghormatan kepada Al-Quran. Karena ia membaca kalamullah. Membaca kalamullah. Surat dari orang yang sangat kita hormati saja. Begitu kita jaga dan kita. Kalau kita membaca salat orang yang sangat kita hormati. Mungkin orang tua kita. Atau Anda mungkin adalah atasan Anda. Sementara ada sadar Anda punya pelanggaran dengan salat. Tiba-tiba ada surat turun dari atasan. Anda bacanya pun gemetaran khusyuk. Menteleng matanya. Ada apa ini? Mau dihukum apa aku? Bagaimana risalah min Rabbil Alamin. Dari Allah. Masih kita sempat guyonan. Dan ayo sadar semuanya. Pembaca Al-Quran. Harus dengan adab dan tata krama. Sadari kalau engkau membaca kalamullah. Bukan main-main, guyonan, tertawa, ngakak-ngakak sana sini. Ini musibah. Sudahlah, hentikan. Dan jangan hadiri majelis yang semacam itu. Ini peringatan. Habib Abdullah Baron pernah marah suatu ketika ada guyonan di Indonesia di sini tentang masalah ayat, nyebut ayat apa, ayat kenapa? Beliau tidak tahu maknanya. Kenapa orang pada tertawa? Diterjemahkan Bib karena dia menyebut ayat Al-Quran dihubungkan dengan masalah guyonan-guyonan politik begitu. Astaghfirullahaladzim. Apa itu? Al-Quran dibuat main-main? Mana iman wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana? Mana penghormatan kepada Al-Quran? Jangan main-main urusan Al-Quran. Kalau kalam manusia, omongan manusia saja, kadang-kadang main-mainan pun harus ada batasannya. Dan omongan Anda pun kalau diplesetkan sama orang lain pun Anda tersinggung. Bagaimana dengan Rabbul Alamin? Kita punya omongan diplesetin begitu saja. Jadi guyonan, kita tersinggung. Kurang ajar benar nih orang. Bagaimana dengan Allah? Maka jangan main-main. Sudah, wahai anak-anakku yang jadi ustadz ini sudah mulai jadi ustadz. Awas Al-Quran harus kau betul-betul kau agungkan. Lihat. Jangan main-main dengan Al-Quran guyonan. Ayat ini, ayat itu, ini, itu, dan sebagainya. Apa itu? Lihat. Ini musibah di kita. Makanya susah hidayah masuk ke hati kita. Al-Quran saja jadikan mainan ini. Antum samidun. Jadi baca Al-Quran dengan kelalaian. Lihat. Baca Al-Quran lalai sudah. Karena apa? Guyonan. Dok. Baca Al-Quran seperti orang baca samidun, ghafilun, enggak sadar baca Al-Quran. Baca Al-Quran dipikir baca apa itu, hanya mainan saja. Wahai penghafal Quran, dengar nih. Kekhusyuanmu mana di saat kau baca Al-Quran? Hei anak-anakku yang ngafalin Quran tuh. Agar Allah memberikan pemahaman yang sesungguhnya ke dalam hatimu. Pandang Al-Quran adalah kalamullah. Lihat dengan hatimu. Agungkan Al-Quran, maka Allah akan berikan ilmu ke dalam hatimu. Baik, ini problem di kita. Dan kita pernah melihat yang semacam itu. Perlu didoakan orang-orang semacam itu. Kerjaannya bikin tertawa. Di majelis kalau tidak tertawa 10 menit saja kayaknya sudah majelis yang enggak sempurna. Sampai Al-Quran diganyang. Hadis Nabi dibikin main-main. Wah, ulama bikin gojlokan segala macam. Apaan itu? Ya, tidak akan ada hidayah turun di tempat-tempat seperti itu.
Bahkan yang katanya rahmat dijanjikan oleh Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bazzar itu, tidak akan turun rahmat Allah kepada orang tersebut seperti itu. Bahkan kebalikannya, murka akan turun karena telah mengejek ayat-ayat Al-Quran. Merendahkan ayat Al-Quran ini. Yadhakun wa tadhakun. Ketawa-ketawa. Apaan tuh? Ngeremehkan Al-Quran. Baik. Hadis yang pertama an bin Mas'udin dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata kepadaku, Iqra alayyal Qur'an. Ya Abdullah bin Mas'ud, bacakan Al-Qur'an untukku. Nabi minta dibacain Al-Qur'an. Apa Nabi lupa? Enggak. Apa Nabi tidak bisa baca Al-Qur'an? Tidak. Tapi begitulah akhlaknya Nabi, sesaat pengen mendengar Al-Qur'an dari orang lain, dan sekaligus pendidikan dari Nabi. Ya Rasulullah, akra'u alaika wa alaika unzil. Aku membacakan Al-Quran untukmu ya Rasulullah, sementara Al-Quran turunnya kepadamu. Maksudnya, ya Rasulullah, enggak pantas aku membacakan Al-Quran untukmu ya Rasulullah. Qala inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Aku ingin mendengar Al-Quran itu selain daripada mulutku sendiri. Ahli tarbiyah paham makna ini. Begitulah kadang seorang ustadz itu mendidik muridnya tuh, muridnya suruh membacakan. Kadang muridnya suruh ceramah, bukan suruh ngajari gurunya. Ya tadi ingat guru kita Al-Habib Muhammad Bahrun punya maulid yang ada di Hami sana. Beliau tidak pernah, beliau murid-muridnya itu, bahkan sebagai tempat muridnya suruh seolah-olah menjelaskan dan sebagainya. Itu pendidikan dari Nabi SAW, membesarkan semangat murid. Muridnya si tawadhu enggak mau. Bagaimana ya Rasul? Aku membacakan Al-Quran untukmu, Al-Quran kan turun untukmu. Engkau adalah sahibul Quran dan engkau adalah Al-Quran berjalan. Bagaimana aku bacakan untukmu ya Rasulullah? Aku ingin mendengar Al-Quran dari selainku. Maksudnya apa? Ayo baca sudah. Dijadikan kesempatan dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud untuk mentasheh ilmunya. Ya sudah, kalau saya disuruh oleh guru saya, bismillah. Maka ini prinsip ini termasuk yang harus kita hadirkan dalam dunia dakwah. Itu ada sebagian dalam dunia dakwah itu tawadhu yang tidak pada tempatnya. Kalau disuruh oleh orang sepuh nggak mau tawadhu, nggak maju-maju nanti. Kalau sudah kamu sebagai anak muda disuruh sama sesepuh di kampungmu, maju sudah mah. Betul nih disuruh. Kan kita bisa membaca, disuruh serius dan tidak serius. Coba kamu bismillah, bismillah. Sekaligus pengen ditasheh, ya sudahlah. Saya punya omongan, dengar nanti biar kalau salah dibetulin sama guru-guru kita. Enggak ada masalah. Kesombongan itu bukan dalam bentuk seperti itu, kesombongan itu dalam hati yang menjadikan orang menolak kebenaran, merendahkan orang lain, itu sombong. Akan tapi tidak ada masalah tiba-tiba murid disuruh sama guru yang ceramah dan gurunya mendengar. Dan bisa saja gurunya senang melihat muridnya yang mengucur doa yang luar biasa. Panjatan doa sehingga akan dikabul oleh Allah. Su'ul adab memang tidak boleh, tapi jangan berlebihan. Namanya itu yang sering kami hadirkan, kendala di dalam dakwah itu adalah tawadhu yang tidak pada tempatnya. Gayanya si tawadhu, astagfirullah, enggak mau. Terus gimana? Disuruh oleh gurumu. Berdiri, ngajar, maju. Ini pendidikan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud disuruh oleh Rasulullah. Baca. Karena yang menyuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqara'tu alaihi surat An-Nisa. Aku baca surat An-Nisa. Ya ayyuhan nas. Sampai akhir. Surat An-Nisa. Sampai ila hadhil ayat hatta ji'tu, sampai aku datang ila hadhil ayat, sampai ayat ini. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Di saat sampai kepada ayat ini, qala Nabi berkata, hasbuk, al-an, cukup. Sampai di sini sudah stop. Waktu disuruh berhenti itu, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud waktu membaca Al-Quran dengan penuh kekhusyuan. Di saat dihentikan oleh Nabi, berhenti, cukup sampai di sini. Kaget, apa yang menjadikan saya suruh berhenti? Apa ada yang salah? Tiba-tiba melirik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faltafattu ilaihi, aku menoleh kepada Rasulullah, fa idza ainahu tadrifani, air matanya berlinang dan meneteskan air mata. Muttafaqun alaihi, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sampai ayat apa kok Nabi sampai menangis? Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid. Lihat di akhirat nanti. Setiap umat itu ada saksi. Nabi-nabi mereka akan menjadi saksi. Nabi-nabi mereka akan menjadi saksi. Ini dalam penjelasan sebagian ahli tafsir. Sampai menjadikan Nabi itu menangis.
Waji'na bika ala hula'i syahida, dan aku mendatangkan engkau wahai Muhammad, engkau pun akan bersaksi nanti di akhirat akan umatmu itu. Engkau pun juga akan bersaksi nanti di akhirat akan umatmu itu. Nabi begitu menangis, lihat, mendengar ayat ini menangis, Nabi kebayang itu nanti, karena aku melihat umatku ini ada yang baik memang, tapi di saat ada yang tidak baik, bagaimana aku nanti akan bersaksi, ya Allah umatku ini begini dulu di dunia. Nangis Nabi itu. Nabi menangis karena kasih dengan kita. Renungi. Karena begitu dahsyatnya keadaan di akhirat nanti. Nabi harus menjadi saksi. Nabi yang menyaksikan kita saja menangis, bagaimana kita yang bakal disaksikan kok tidak menangis? Ini kan kebablasan, kan begitu maksudnya. Nabi itu yang menyaksikan kita, beliaunya ma'ena ahli surga paling mulia. Nabi nanti akan menjadi saksi untuk umat. Bagaimana tentang umat ini wahai Muhammad? Ini mendustakan aku, ini kurang ajar kepadaku, ini. Itu menjadikan Nabi menangis. Yang menyaksikan saja menangis, bagaimana kita yang disaksikan kok tidak pernah merasa takut. Dan itu omongan tidak pernah ditolak. Omongan Nabi waktu itu langsung menjadi hukum saat itu. Karena begitulah Allah jalankan titah Allah, perintah Allah seperti itu. Nabi menangis. Karena bagaimana keadaan kita. Dan betul Nabi itu sangat kasih dengan umat beliau. Bahkan dikatakan arhamu bina minna, Nabi lebih kasih kepada kita daripada diri kita sendiri. Nabi tidak rela jika melihat umatnya bermaksiat. Bahkan Nabi itu yang dipikirkan di saat beliau akan dicabut ajal beliau adalah bagaimana keadaan umatnya setelah Nabi Muhammad pergi. Nabi mengkhawatirkan. Dan kekhawatiran itu tanda cinta dan kasih. Nabi sangat perhatian dengan umat. Menangis Nabi. Nah inilah renungannya itu jauh sampai ke akhirat nanti itu. Wa kaifa idza ji'na bika ala hula'i syahida. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Ini kau akan menjadi saksi wahai Muhammad untuk mereka semuanya. Ini salah satu penafsiran. Sebagian penafsiran lagi kita ilah umat nanti khususnya umat Nabi Muhammad akan menyaksikan umat-umat terdahulu. Akan tapi para ahli tafsir, khususnya ahli tarbiyah, memandang makna sisi tadi itu. Begitu rembutnya kasih Nabi. Dalam hati Nabi, penuh kasih sayang Nabi kepada umat. Jadi yang kebayang adalah haul, keadaan dahsyatnya di hari kiamat nanti. Para sahabat Nabi dengar keadaan hari kiamat pada menangis. Keadaan hari kiamat pada menangis. Karena mereka yakin betul bagaimana keadaan di hari kiamat nanti. Yakin. Imam Ali bin Abi Thalib penuh dengan keyakinan. Sehingga tidak perlu lagi ditampakkan seolah sudah tampak. Keyakinan tentang hari akhir. Tentang keyakinan tentang dahsyat. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kerjaannya menangis dan menangis. Wa minkum ila waridhu. Kau mendengar ayat bahwasanya kau akan melewati itu siratal mustaqim. Kau akan melewati jahanam itu nanti. Menangis para sahabat Nabi berkata, iya kalau aku selamat lolos sampai di sana. Kalau tidak aku jebur di neraka jahanam. Menangis. Sehingga waktu melihat kucing, Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kucing dalam riwayat anjing. Hai anjing, saat ini orang mengatakan aku lebih bagus darimu. Tapi nanti di sana, hai anjing, di siratal mustaqim, jika aku lolos, benar aku lebih bagus darimu. Tapi kalau aku kepleset di sana, aku akan lebih rendah darimu, wahai anjing. Rasa takut di akhirat nanti. Itu loh yang perlu dibangkitkan di hati kita, disuburkan di hati kita. Rasa takut. Dahsyatnya hari akhir nanti. Wa ana Anas, hadis diriwayatkan dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatan ma sami'tu mithlaha qattu, kata Sayyidina Anas. Aku mendengar Rasulullah berkhutbah pada suatu ketika. Dan aku tidak mendengar khutbah Nabi seperti itu sebelumnya. Aku tidak pernah mendengar Nabi khutbah kayak begitu. Menggetarkan hati. Menggugah hati. Di antaranya faqala, Nabi berkata, inilah yang menjadikan orang pada menangis. Faqala law ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Ngajak merenung kepada orang yang mendengar. Kalau seandainya engkau tahu apa yang aku ketahui, maka niscaya engkau akan banyak menangis dan susah untuk tertawa. Apa yang disaksikan Nabi? Surga dan neraka, keadaan di akhirat nanti. Kalau kita punya keyakinan, kalau engkau mengetahui seperti apa yang aku lihat, maka ketahuilah. Maksudnya apa? Kalau keyakinanmu benar-benar kuat, niscaya engkau akan susah untuk tertawa. Begitu dahsyat yang ngerikannya alam barzah,
Yang menemanimu hanya amalmu, tapi kenapa kau tidak tidak mempersiapkan kawan yang banyak saat ini? Yang akan menjadikan kau ketakutan di alam barzah nanti adalah kejelekanmu, tapi kenapa kau perbanyak hari ini? Seandainya kau yakin betul-betul melihat seperti kau lihat dengan matamu, niscaya kau tidak akan banyak tertawa dan lebih banyak menangis. Begitulah keadaannya orang-orang besar seperti Imam Ali bin Abi Thalib. La kushifa 'annal ghita'u masdatu yaqina. Kalau seandainya tabir neraka diperlihatkan kepadaku, kata Imam Ali, atau surga diperlihatkan kepadaku, niscaya sudah tidak tambah lagi keimananku. Karena apa? Biarpun tidak melihat dengan matanya, keyakinannya luar biasa. Susah melakukan kemaksiatan. Dan di saat mendengar kebaikan bergegas karena tahu di matanya ada surga. Kelihatan surga, karunia Allah, ridha Allah dan seterusnya. Di saat Nabi berkata semacam itu, lihat. Sahabat Nabi belum menangis mendengar ceramah, tapi Nabi mengatakan, kalau seandainya engkau meyakini seperti yang aku yakini, melihat seperti yang aku lihat, niscaya engkau akan banyak menangis dan susah untuk tertawa. Para sahabat Nabi dibawa dengan kalimat itu ke dalam kesadarannya. Sehingga ia pun sadar bahwasanya aku pun akan masuki akhirat nanti. Aku akan masuki alam barzah. Aku akan masuki padang mahsyar. Aku akan melewati sirat. Faqatta ashabu Rasulillah, kemudian sahabat Nabi menutup wajah mereka. Waghatta wujuhahu, menutup wajah mereka. Walahum khanin. Dan di saat menutup wajah mereka, terdengar suara tangis. Jadi sambil menutup wajah mereka dibarengi dengan isak tangis karena rasa takutnya. Jadi cukup mendengar peringatan dan Nabi langsung sadar, kalau seandainya kau melihat apa yang aku lihat, niscaya kau tidak akan banyak tertawa. Ikut menangis. Begitulah khusuknya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat selanjutnya, wa an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaliju an-nara rajulun baka min khasyatillah. Tidak akan masuk neraka orang yang pernah menangis karena takut kepada Allah. Bukan takut waktu suaminya naik haji. Bukan nangis, ngomongin naik haji bisa nangis. Anaknya mau masuk pondok aja nangis. Tapi belum pernah menangis karena Allah. Bukan belum pernah menangis karena takut kepada Allah. La yalijun nara, tidak akan masuk neraka. Masya Allah, ini seolah-olah jaminan ini. Asalkan kita menangis yang betul. Dan riwayat kullu ainin bakat min khasyatillah. Kullu ainin bakat yaumal qiyamati ila ainun bakat min khasyatillah. Semua mata ini bakal menangis nanti di akhirat. Kecuali mata yang pernah menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai digambarkan perumpamaan susahnya akan masuk neraka bagi orang yang sering menangis karena takut kepada Allah. Awas, ada orang gampang nangisan itu. Jadi kelihatannya nangis kepada Allah, tak taunya ingat duitnya hilang, ini enggak sah. Enggak sah. Menangis-nangiskan diri. Pendidikan dari Nabi menangis-nangiskan diri. Imam Sayyidina Umar bin Khattab mengajarkan, kalau kau tidak bisa menangis, tangiskan dirimu. Menangis-nangiskan diri, melatih agar lembut hatinya biasa dengan tangis dan derai air mata. Sampai digambarkan kalau orang sudah sering menangis karena takut kepada Allah itu susah untuk masuk neraka. Sampai digambarkan masuk nerakanya susah. Hatta ya'udal labanu fid dir'i. Jadi ada tidak? Kalau ada susu diperes dari kambing itu keluar. Keluarnya gampang. Tapi masukkan lagi ke susunya susah, mustahil gitu. Kecuali yang apa itu alat itu disedot, iya. Tapi ini susah. Maksudnya apa? Gambarannya susah. Artinya Pak, kalau orang sering menangis karena takut kepada Allah yang sesungguhnya ini, maka ia akan susah masuk neraka seperti susahnya air susu yang sudah keluar untuk kembali kepada tempatnya tadi. Wala yajtami'u ghubarun fi sabilillahi wa tukhanu jahannam. Di neraka jahannam itu ada dengan asapnya. Tapi siapapun yang pernah berjuang di jalan Allah, menghirup debunya medan laga, maka ketahuilah yang pernah menghirup debunya medan laga dan menemukan debunya medan laga, dia tidak akan menemukan debunya neraka jahannam. Begitu pentingnya. Yang jadi
Yang diambil keterangan oleh Imam Nawawi adalah yang pertama tadi, menangis. Berlatihlah kita untuk bisa menangis karena dosa-dosa. Ingat kesalahan kita di hadapan Allah. Dan lebih utama lagi di saat kita bisa menangis di saat sendiri. Nabi menangis di depan orang, sahabat Nabi pernah menangis di depan orang. Tapi Nabi juga pernah menegur satu orang menangis di depan orang, begitu. Lalu Nabi berkata, "Na'am idza kana hadza fi baitika." Iya, kalau ini di rumahmu kamu boleh nangis kayak gitu. Artinya harus ada benar, menangis itu bukan di saat di depan orang saja, tidak. Di depan orang mah gampang nangis kadang. Dikit-dikit nangis di depan orang, tapi di kamarnya sendiri yang sempit itu susah nangis tuh. Jadi tangis memang penting. Tapi hakikat tangis itu adalah kesadaran kalau dia itu takut kepada Allah. Kalau nangis dibuat itu, sampai ada ke majelis bawa bawang biar ketawa nangis itu. Main film itu namanya. Khususnya di saat sendiri, tes dirimu sendiri. Di saat ingat dosa, ingat kematian, setelah kematian seperti apa. Tanggung jawab tentang anak, anakku ada di mana. Terus sampai menetes air mata, maka itulah yang akan menghapus dosa-dosa kita. Dan berlatihlah untuk sendiri, kunci pintu rumah dan berusaha untuk menangis ingat dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu melembutkan hati, bukan tertawa ngakak-ngakak yang mengeraskan hati. Kalau tertawa mengeraskan hati sehingga mendengar nasihat tidak kunjung faham, tidak kunjung sadar. Kalau orang suka tertawa, banyak tertawa, ngakak-ngakak, senyum sesaat, ya bolehlah kita tertawa begini. Akan tapi kalau sudah kerjaannya ngakak-ngakak, yughsil qalb, mengeraskan hati. Baik, kita perlu menguji diri kita sendiri. Bagaimana air mata kita? Hampir kita semua pernah menangis. Cuman kalau ditanya tangis karena apa itu? Karena Allah? Belum karena Allah. Kemarin suami dipecat kerja. Kemarin duit nggak keluar. Kemarin disinggung perasaan oleh orang. Kemarin, mana Allah? Mana Allah Subhanahu wa ta'ala? Baik, inilah begitu pentingnya kita melatih hati kita untuk senantiasa takut kepada Allah dan rindu kepada Allah. Jadi kerinduan pun juga menimbulkan tangis. Rasa rindu kepada rahmat Allah menjadikan seseorang bisa menangis. Tidak beda dengan kerinduan kita kepada anak lalu menjadikan kita meneteskan air mata. Kerinduan kita kepada suami atau istri bisa menitikkan air mata. Karena rasa di dalam hati. Coba yang kangen kepada anaknya menangis. Bagaimana orang rindu kepada Allah tidak bisa menangis? Yang dikhawatirkan adalah, sadari, yang dikhawatirkan adalah ternyata kita tidak punya kerinduan kepada Allah. Yang dikhawatirkan adalah kita tidak pernah punya rasa takut kepada Allah. Lebih takut kepada manusia. Lebih takut kita kalau sudah diolok oleh manusia, tidak takut kalau kita akan dihukum oleh Allah. Sehingga banyak perilaku kita ini hanya karena manusia. Allah tidak memandang manusia seperti itu. Tapi hendaknya yang kita lakukan hanya karena Allah. Kalaupun takut, takut karena Allah. Wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah ahsanal jaza. Syukran jazilan kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya. Semoga ilmu yang beliau sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga Allah memberikan kepada kita semua keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita memasuki bagian tanya jawab. Kepada para hadirin dan hadirat yang ingin bertanya, kami persilahkan. Satu penanya dari jamaah bapak-bapak dan satu penanya dari jamaah ibu-ibu dengan masing-masing satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Buya Yahya yang saya muliakan. Ini saya mau tanya yang ada hubungannya dari Imah tadi tentang puasa sunnah. Begini Buya, yang pernah saya dengar ya dari ngaji di diniyah sejak kecil itu, puasa sunnah terutama di sunnah Syawal, puasa sunnah Syawal itu yang pernah saya jalani dan pernah saya dengar itu
ngelanjutkan setelah tanggal 1 Syawal. Itu tanggal 1 Syawal diharamkan puasa. Nah, puasa 6 hari itu yang saya pahami itu dari tanggal 2 ngelanjutkan sampai 6 hari. Habis itu sudah, itu yang saya pahami. Terus ini ya belakangan dan ini saya sering dengar puasa sunnah di Syawal itu boleh dijalankan, yang penting dalam bulan Syawal dan 6 hari. Terserah diambil tanggalnya berapa, karena nanti kalau di tanggal 2 kita akan nyambut tamu, lebaran misalnya. Kita menghormati tamu, jadi enggak usah puasa. Jadi boleh dijalankan di tanggal-tanggal terserah berapa, yang penting di dalam bulan Syawal. Nah, ini sebenarnya bagaimana Buya yang benar atau yang afdol? Itu bagaimana, mohon penjelasannya. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas penjelasannya Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya Yahya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, mungkin pertanyaan saya di luar materi yang disampaikan oleh Buya. Begini Buya, ya saya di keluarga saya seorang orang tua meninggal dunia. Di antaranya banyak saudara saya yang tidak setuju dengan adanya tahlil. Jadi dia berpendapat bahwa doa orang lain itu tidak akan dikabulkan. Saya merasa sedih dan kesal. Karena apa? Saya ingin memberikan yang terbaik kepada orang tua saya supaya orang tua saya nikmat di alam kubur dan masuk surga dengan penuh kenikmatan. Saya tetap bersikeras harus melaksanakan tahlil karena tahlil itu kegiatan yang terbaik. Lalu saya sudah 4 hari saya melaksanakan tahlil. Udah, anak yang lain tidak boleh ikut campur kalau tidak setuju dengan tahlil. Tahlil itu kan munajat kepada Allah dan membaca Yasin. Insya Allah banyak hikmahnya. Jadi saya sekarang sudah melaksanakan tahlil sebanyak 4 hari. Memang saya itu merasa kesal. Jadi mohon Buya, bagaimana mengatasi masalah ini yang sebaik-baiknya. Saya terus terang aja ingin memberikan yang terbaik kepada orang tua supaya selamat betul-betul di dunia dengan di akhirat, apalagi sekarang ada di alam kubur. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama tentang puasa Syawal. Di dalam madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dan jumhur ulama, puasa 6 Syawal, penjelasan dari Fa'ad Ba'ahu Sittan 6 Syawal itu disunnahkan menurut madhab Imam Syafi'i, disunnahkan di atas sunnah sangat dikukuhkan jika di tanggal kedua sampai berurutan tanggal ke-6. Itu di dalam madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Tapi bukan berarti kalau 2 hari besok dibolong-bolong itu tidak boleh, jangan terlalu keras. Ini adalah sunnah. Jadi kalau bisa 6 hari oke lah. Tapi ingat, menurut madhab Malik makruh langsung tanggal kedua, ketiga, keempat. Ayo. Jadi sebetulnya kita tidak boleh keras-keras ya. Jangan sampai kita mudah nyalain orang. Jadi kalau Anda kenal madhab Malikiyah itu tidak langsung di hari kedua, ketiga, keempat nanti. Jadi kalau hari ketiga, keempat itu adalah khawatir takut menjadi seperti wajib lalu ngerepotkan orang. Bukan, nggak apa-apa, sesuka-suka yang enak. Jadi jangan kalah. Tapi kalau yang menurut apa yang saya ketahui, memang betul di dalam madhab kita Imam Syafi'i dijelaskan sebaiknya adalah setelah hari raya Lebaran sehari, kemudian puasa lagi. Dan itu yang dilakukan oleh seperti amalnya ahli Hadramut. Jadi kalau di Hadramut, di Tarim itu nggak ada. Lebaran itu tanggal 2, 3. Jadi semua hari raya itu tanggal 1 itu ke masjid, ke Jabana, sholat hari raya. Setelah itu tanggal 2, 3, 4 puasa lagi. Nanti hari rayanya Lebaran ke-7, karena ini adalah madhab Syafi'i. Sementara dalam madhab Malik tidak seperti itu. Jadi ini adalah khilaf.
Kalaupun kita orang yang madhab Syafi'i, pengen puasanya nanti aja deh, setelah tanggal 7 saya puasa, boleh. Juga nggak ada masalah. Dan tidak dikatakan tidak sunnah dalam madhab Syafi'i. Jadi dalam madhab Syafi'i, puasa 6 Syawal adalah sunnah kapan saja. Cuman sunnah di atas sunnah kalau kita bisa berurutan setelah lebaran itu. Itu adalah khilaf di antara ulama. Kita pun harus nyantai kalau jelaskan orang, jangan harus begini, kamu nyalain orang. Siapa yang mengatakan puasa boleh kapan saja? Kan harus 6 Syawal. Ini sudah salah. Dan kadang-kadang orang salah itu memang kadang-kadang juga tambah bikin salah. Misalnya, memang ada kadang kita dengar, harus 6 Syawal. Siapa yang mengatakan harus? Berurutan setelah lebaran itu harus langsung. Tidak harus Ustadz, kan begitu. Tidak harus Pak. Kalau lagi lega, apalagi tamunya banyak, ingin menemui tamu, sudahlah. Ikut madhab Malik ini. Bukan madhab Malik saja, ikut madhab Syafi'i tetap sah dapat kesunahan. Mungkin ada ibunya lagi datang pengen makan bareng, afwan mohon maaf ibu saya lagi puasa. Hebat bener tuh orang. Batalin tuh puasa sunnah. Baik, sederhana ya. Jadi madhab Syafi'i memang sunnah seperti yang Bapak ketahui itu. Bapak mengetahui bahwasanya puasa sunnah Syawal adalah setelah hari kedua, setelah hari pertama, 2 dan seterusnya. Begitu memang dan jumhur ulama seperti itu. Baik, kemudian yang kedua ibu bertanya tentang tahlil. Kalau perkataan saudara ibu bahwasanya doanya orang lain nggak nyampe itu sudah salah, mutlak kesepakatan ulama. Yang anti tahlil pun nggak ngomong gitu. Mendoakan orang lain tetap disunnahkan. Sebab sholat jenazah sendiri mendoakan. Hari Jumat pun khotib harus mendoakan. Orang lainnya Allah maghfirlil muslimin wal muslimat. Ini kemudian yang kedua, hendaknya kita di dalam mengajak kepada kebaikan sedikit lembut supaya orang senang. Kalau kita ngajak, wah, itu nanti bisa orang tidak suka semua dengan kita. Keindahan itu tetap harus dihadirkan dalam majelis kita. Dan mungkin saudara kita nggak mau tahlilan pun bukan karena benci tahlil. Karena apa? Pengen balik ke Jakarta. Mungkin apa nggak ada duit. Ini ya, mungkin saja. Jadi bukan setiap orang yang nggak mau tahlilan itu lalu kita katakan kamu tidak cinta kepada bapak ibumu. Mungkin dia sudah sedekah 2 miliar di luar sana. Jadi bagaimana kita lembut dengan adik-adik kita, saudara-saudara kita. Kalaupun ternyata dia sudah masuk golongan yang ternyata anti tahlil, kita mengajaknya pun dengan keindahan. Diajak ngobrol yang baik. Apa sih yang salah, Dek? Dan sebagainya. Bukan harus, kalau enggak gelut nanti perang. Nah ini apa-apaan tuh ini. Kan Allah mengajari silaturahmi. Bapak Ibu juga kecewa kalau nanti kita tidak silaturahim. Silaturahim penting. Kalau ada yang berbeda juga dibicara dengan lembut, dengan keindahan. Itu pendidikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ibu itu saking cintanya kepada bapak ibunya seperti itu ya. Doakan dan doa adalah nyampe. Ada pun masalah pembahasan tahlil. Tahlil tidak lain adalah mendoakan orang yang telah meninggal dunia. Dan menhadiahkan pahala yang kita lakukan kepada orang yang telah meninggal dunia. Dan itu disepakati oleh para ulama. Tidak ada yang berbeda. Kecuali yang dinukil dari Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Itu babnya judulnya bab Ihda'ut Thawab. InsyaAllah ya. Baik semuanya. Niatnya ibu bagus. Tapi ketahuilah. Silaturahim harus dijaga. Akan tapi kalaupun ibu menemukan adik atau saudaranya yang berbeda. Betul enggak mau tahlil, anti tahlil. Seolah diajak bicara baik-baik. Bukan harus dimarah-marahi. Bukan harus dengan kekerasan. Sebab kebenaran itu adalah memang kebenaran. Tapi kebenaran akan nyampe ke hati umat karena akhlak. Nabi membawa kebenaran, hak. Tapi kalau kebenaran yang dibawa Nabi itu bagaimana sampai ke penjuru negeri? Sampai dunia kebenaran yang dibawa Nabi adalah dibungkus dengan akhlak. Jadi tidak cukup kebenaran. Yang penting begini, ini sudah orang egois. Dijelaskan dulu dengan kelembutan, keindahan. Kadang melihat akhlak, belum melihat isinya, sudah senang orang itu lihat. Melihat akhlak, sebelum lihat isinya. Sehingga kalau kita akhlaknya baik, misalnya kita ngadain tahlil, kakak adik bingung, biarpun dia anti tahlil, diem tok ikut gini, enggak berani komplain. Karena apa? Akhlaknya kita baik, Dek, yuk kita doa ya. Kita harus ukhuwah bareng-bareng, Dek. Iya, Kak. Padahal dia anti tahlil dia. Cuman kakak baik bener nih, mau ninggalin enggak enak. Kenapa kakak baik? Iya, Kak. Ya, ini adalah doa. Lihat isinya. Bisa saja besok jadi ahli tahlil. Semuanya perlu akhlak yang mulia insyaallah. Dan ibu saking cintanya, tadi semangat karena cintanya kepada bapak ibunya ya. Perlu semangat, orang tua kok. Surga itu di telapak kaki ibu, di telapak kaki ibu di indah kita. Baik. Apa ini? Kayaknya tulisan tertulis. Bareng siapa?
Barang siapa berbicara satu kata yang membuat teman duduknya tertawa, maka ia diseksa oleh Allah di neraka. Riwayatnya seperti itu. Membuat tertawa tapi dengan yang bohong. Dengan berbohong. Dan biasanya kalau orang suka membuat tertawa itu kalau kehabisan bekal pasti bohong. Itu sudah pasti nanti ujung-ujungnya. Ya sudah akhirnya Al-Quran dipakai. Makanya Ustaz, anak-anakku ini jadi Ustaz. Sudah majelismu nggak ada tertawa. Jangan takut nggak didatangi orang. Mending nggak didatangi orang asalkan iblis juga nggak datang. Daripada orangnya banyak datang tapi sama iblis kan nggak enak. Tawa tok ini. Kadang-kadang sampai membawa bicara tentang hal-hal yang sangat harus ditutup. Bicara tentang aib, tentang hal-hal yang harus disembunyikan. Disebut ketawa. Itu ya. Akan tapi tertawa itu telah tawa dusta, mengundang tawa dusta. Dan tertawa para ulama juga tertawa. Nabi juga pernah tertawa, tapi tertawa Nabi adalah lebih banyak tersenyumnya. Tapi kalau ngakak jungkir balik kepalanya di bawah itu sudah itu aneh ini ya. Subhanallah. Yuk kita menjaga akhlak. Akhlak yang baik supaya tidak keras hati kita. Meniup seruling. Bagaimana hukum meniup seruling? Ada jenis seruling. Jenis seruling, ketahuilah seruling adalah termasuk jenis musik. Tidak ada nas yang pasti tentang seruling. Sebab termasuk alatul lahwi, hanya satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Sayati ala ummati yuhilluna al-hirra wal khamra wal ma'azif. Akan datang kepada umatku mereka itu menghalalkan perzinaan dan menghalalkan minuman keras. Jelas ini kafir. Wal ma'azif dan alat yang melalaikan. Dan alat yang melalaikan ini tidak ada nas sebelumnya yang melarang. Termasuk mizmar, seruling sendiri ternyata tidak ada nas qat'i yang pasti yang menjadikan dilarang itu. Memang ada riwayat-riwayat. Sehingga di dalam seruling sendiri sama hukumnya dengan musik-musik yang lainnya. Asalkan itu tidak menjadikan, bukan merupakan alat lahwi yang menjadi ciri khasnya orang fasik. Jadi masalah alat musik sudah pernah kita bahas di sini. Hukum alat musik dalam hadis tersebut, lihat, diikutkan. Yuhillunal hirra wal khamra wal ma'azif. Akan datang suatu ketika pada umatku mereka itu menghalalkan perzinaan. Naudzubillah. Zina enggak apa-apa. Kafir dia, neraka jahanam. Minuman keras enggak apa-apa. Kemudian ma'azif, alat-alat yang melalaikan. Kalau zina larangannya sudah jelas dari Al-Quran dan hadis Nabi. Minuman keras sudah jelas dari Al-Quran dan hadis Nabi. Tapi alat ini tidak pernah ada. Cuman kenapa disebut oleh Nabi SAW? Ada iktiran di sini. Apa? Biasanya kalau orang minuman keras sama berzina itu pasti diiringi apa? Alat musik. Makanya alat musik yang mutlak haram adalah alat musik yang menjadi ciri khasnya pezina dan ciri khasnya pemabuk. Itu. Maka jangan dipukul rata semacam ini pembahasan terus. Sehingga kemudian pembahasan alat musik mohon diulang lagi. Ini panjang. Harus bahas tentang 5. Hukum menyenandungkan lagu. Hukum baca syair. Siapa yang membaca, waktunya, tempatnya digabung dengan alat. Setelah 5 digabungkan maka muncullah satu hukum. Boleh tidaknya sebuah alat musik. Jadi masalah mizmar itu adalah termasuk jenis yang para ulama juga berbeda di dalam hal ini. Tapi kalau sudah seruling-seruling khas untuk orang yang mabuk dan goyang pinggul, maka menjadi seruling yang haram. Tapi ada di sebuah kampung, sebuah daerah, seruling itu kalau ditiup tidak mengingatkan kepada kemaksiatan. Mungkin mengingatkan sebuah, bahkan ada dalam istilah Arab, nai itu hampir serupa dengan seruling. Nai yang hampir serupa dengan seruling, itu kalau ditiup seperti tangis. Dan begitulah, itu adalah Jalaluddin Ar-Rumi juga mengenal tentang seruling semacam ini, akan tapi seruling dimaknai. Jadi seruling itu digambarkan seperti bambu. Bambu yang dipisahkan dari komunitasnya, dikeluarkan. Kemudian setelah dicolok dengan api, kemudian ditiup. Sebetulnya itu adalah ungkapan tangisnya satu orang yang dijauhkan dari komunitasnya. Kita itu aslinya roh, ini adalah suci dan bersih. Kemudian masuk ke bumi ini adalah penafsiran para ahli tasawuf tentang Jalaluddin Ar-Rumi. Kemudian setelah itu apa? Masuk ke bumi mereka terkotori sehingga tangis rindu ingin kembali kepada alam makhluk, alam roh yang di situ ada keindahan-keindahan. Makanya ada masalah seruling tidak disepakati. Jadi ada jenis seruling yang ditiup akan tapi tidak mengingatkan seseorang kepada kefasikan, kemaksiatan, maka tidak bisa dikatakan itu sebagai yang haram. Baik, ini masalah seruling. Para ulama ahli fikih memang ada sebagian mengatakan langsung pukul rata. Seruling semuanya adalah haram.
Dan Nabi Dawud punya mizmar. Mizmarnya apa? Ada yang menerjemahkan macam-macam. Jadi ada orang ini punya suara seperti mizmarnya Sayyidina Dawud. Mizmar itu adalah suara Nabi Dawud. Sebagian ulama yang mengatakan dari kalimat mizmar ini menunjukkan ada jenis seruling yang diperkenankan. Akan tapi kalau kembalikan kepada hadis tadi, jenis seruling atau semua alat musik yang tidak menjadi ciri khasnya orang fasik, maka kembali kepada asal dalilnya yaitu mubah. Kalau menjadi ciri khasnya orang fasik yang lalai kepada Allah, mabuk, zina dan seterusnya, maka itu haram. Haram. Sehingga dalilnya itu keharamannya alat musik malah itu adalah da'bul fusak, kebiasaan orang fasik, ya. Da'bul fusak karena kebiasaan orang fasik seperti yang disebut oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi da'bul fusak karena kebiasaannya orang fasik pakai itu, maka kalau kamu pakai itu berarti kamu mengagungkan syiarnya orang fasik. Wallahu a'lam bissawab. Cukup insyaallah. Kami umumkan lagi tentang program pondok ini. Alhamdulillah. Cobalah Bapak Ibu dilihat di sebelah ini. Bisa enggak 2 bulan selesai itu? 3 tingkat itu. Berarti 18 kamar. Karena sekolah ini harus segera. Siswa semakin banyak ini. Yang daftar sudah banyak. Kita kebayang nanti kalau tahun depan ini masuk dengan siswa-siswa itu tempatnya ada di mana. Kemudian di kelas, di kamar itu sudah mau dinaikkan juga. Bata-batanya sudah datang. Alhamdulillah enggak tahu dari mana duitnya. Saya enggak pernah tahu. Pokoknya saya pengen tahu jadi gitu aja. Hah? Itu bata-bata putih itu sudah datang semuanya. Mintalah ibu doa, mohon kepada Allah, semoga Allah mengirim ahli surga. Dan yang serius, Allah tuh senang kalau minta tuh ilhah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, begitu yang serius. Ilhah, ya Rabb, ya Rabb. Ini mendesak ini, pengen cepet-cepet ini. Ramadan berapa bulan lagi ini? Istighfar dulu yang banyak, ya Allah ampuni dosaku, ampuni dosaku. Doakan ya Allah kirimkan ahli surga. Sudahlah. Maka siapapun yang bantu ahli surga nanti insyaallah. Kirimkan ahli surga yang bisa membantu pondok ini. Ini kalau mau diperinci, ini tok ini 500 karena 5 kelas. Di belakang ada 4, berarti 400. Di sini 18, 1800, enggak tahu itu 1800 berapa itu. Saya enggak bisa ngitung. Sudah. Itu kalau satu kamar dinilai 100. Belum lagi podas. Sudahlah pokoknya doain saja, kalau ngitung duitnya repot Ibu ya. Doain semoga Allah mengirim ahli surga yang bisa datang ke tempat ini, yang bisa membantu perjuangan ini, yang ikhlas. Sebab kalau hartanya orang ikhlas dipakai anak-anak cepat ilmunya nanti. Kalau harta abu-abu itu bikin repot, ilmunya menjadi gelap, itu nggak bisa manfaat, susah nanti. Harta yang bersih dan bukan duit zakat. Awas, zakat tidak untuk bangun pondok. Ingat, yang pengen bantu kalau sudah undang-undang tadi sudah bawa duit zakat ke sini, nggak usah dikasihkan sudah. Pondok tidak terima duit zakat, kita ingin duit bersih dari bersih yang bukan dari zakat. Bukan dari duit zakat, harus, dan ini harus disampaikan kepada semuanya. Jangan sampai duit zakat dipakai oleh anak-anak kaya dan sebagainya. Karena di sini yang sekolah ada orang kaya, ada orang melarat. Berarti kalau pondoknya dibuatkan, berarti orang kaya juga menikmati semuanya. Ketahuilah kalau zakat itu orang fakir di sana. Cuman kalau titip zakat boleh, ada orang fakir di sana yang butuh bantuan, ada. Boleh titip, tapi ingat zakat bukan untuk bangun pondok. Dan bukan untuk ustadznya. Ingat, ustadznya sudah alhamdulillah itu. Biarpun sedikit kalau ada ini. Untuk ustadznya, banyak ustadz sukarela, Masya Allah. Ustadz sukarela, alhamdulillah. Lebih hebat lagi kalau begitu, ilmunya itu langsung masuk ke hati itu. Baik, ini saja insya Allah. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Sekalian pengumuman, jangan lupa Majelis Umi. Majelis Umi setiap Ahad hari ini ya. Hari ini jam 1 siang ada majelisnya Umi. Kemudian Sabtu ke-1 dan ke-3 di ruang Madya Islamic Center jam 4 sore, jam 3 sore. Ahad kedua ke-4 di pesantren ini jam 1. Kamis 4 khusus remaja putri. Sabtu kedua Universitas Wiraludra kemarin. Kemudian jangan lupa pengajian kami yang ada di MKTV untuk daerah Bandung. Bukan harus Anda yang menyaksikannya. Kalau Anda punya sahabat dan kerabat saudara di sana, tolong daripada SMS yang nganggur gak guna, kasih tahu. Di sana Buya ada pengajian di MKTV setiap Jumat, Sabtu dan Ahad. Di RCTV adalah setiap Kamis malam Jumat. Di Cirebon TV setiap Kamis malam Jumat. Untuk yang Kediri, Tulungagung, Nganjuk, Kertosono, Madiun, Jombang, BBS TV. Hikmah Fajar setiap Senin sampai Kamis, setiap hari pagi dan setiap hari sore. Itu yang paling banyak nayangkan kita. Kemudian ditambah lagi setiap malam Jumat. Setiap malam Jumat ada pengajian kita juga. Jadi banyak sekali BBS untuk nayangkan kita. Dan TV 9.
dan juga MNC TV setiap Senin pagi. Semoga bisa mengikuti semuanya. Kalau bukan Anda saudara kerabat, harus dihubungkan dengan tempat-tempat mulia agar semuanya mendapatkan bagian kemuliaan, dan agar saya juga diampuni mungkin berkat mereka yang dengar lalu tobat, saya masuk surga gara-gara beliau ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la tahdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tusir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami mohon lihat hati kami ya Allah dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Lihat hati kami dengan kasih sayang-Mu wahai Dat yang Maha Kasih. Berikan kepada hati kami kecintaan yang sesungguhnya kepadamu, kerinduan yang sesungguhnya kepadamu, keyakinan yang kuat ya Allah, keyakinan yang kuat ya Allah kepada hari akhir, keyakinan yang kuat akan siksa dan hukuman-Mu di neraka, agar kami punya rasa takut ya Allah. Ya Allah, karena kami tipis iman kami, sehingga kami pun kurang takut ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha tahu tentang kami ya Allah. Jangan Kau siksa kami di akhirat nanti. Jangan Kau siksa kami di alam barzah ya Allah. Jangan Kau siksa kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Mata kami pernah melihat yang haram. Saat kami naik sepeda motor, saat kami naik mobil, saat kami duduk di sana, sering mata kami melihat yang haram ya Allah. Engkau Maha tahu tentang kami, maka kami mohon ampuni mata kami ya Allah. Ampuni mata kami, dan dengan kasih sayang-Mu ya Allah, jaga mata kami. Jangan sampai melihat yang haram ya Allah. Telinga kami sering mendengar gunjingan, telinga kami sering mendengar dusta, telinga kami sering mendengar kalimat yang tidak baik, maka kami mohon ampuni telinga kami. Lidah kami pernah berucap yang menjadikan Engkau murka ya Allah, maka ampuni kami. Dan anggota tubuh kami, Engkau Maha tahu ya Allah dosa kami, ampuni ya Allah. Kami takut di alam barzah-Mu, kami takut neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha tahu tentang kami, ampuni dosa kami. Jangan sisakan sedikit pun dari dosa-dosa itu ya Allah. Jangan sisakan sedikit pun ya Allah dari dosa-dosa itu ya Allah. Kami ingin Kau ampuni dosa kami ya Allah. Kami takut hukuman-Mu ya Allah. Orang tua kami ampuni mereka, guru-guru kami semua ya Allah. Anak-anak kami jaga mereka. Jauhkan kami semua dari sebab kehinaan. Jauhkan kami semua dari kemaksiatan, dan jika ada di antara kami yang pernah terpeleset dalam kemaksiatan, ampuni ya Allah. Ampuni ya Allah. Jauhkan kami dari minuman keras. Jauhkan kami ya Allah dari meninggalkan salat. Jika ada di antara kami hamba-Mu yang pernah minum minuman keras atau meninggalkan solat, ampuni mereka dan berikan kesadaran, dan jadikan mereka di esok hari ahli solat. Bencikan kepada minuman keras. Ya Allah, bantu kami ya Allah, saudari-saudari kami untuk menutup aurat mereka ya Allah. Senangkan mereka untuk menutup aurat mereka ya Allah. Jangan sampai mereka mengumbar aurat mereka, dosa di dia, dan yang melihat pun juga dosa ya Allah. Kami tidak ingin mereka berdosa dan membuat orang lain berdosa, akan tapi jadikan kami sebab orang lain menjadi baik ya Allah. Jauhkan kami dari zina yang hina dan Kau hinakan ya Allah. Jauhkan kami dari kebusukan zina ya Allah. Kami mohon ya Allah. Anak keturunan kami jaga mereka semua ya Allah. Dan kami mohon jika ada di antara kami yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon ya Allah, berikan kepada mereka kesadaran dan ampuni mereka ya Allah, dan tutup aib mereka di dunia sehingga di dunia tetap mulia, dan tutup aib mereka di akhirat sehingga tidak kehukum lagi di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, yang ada di sini dan yang mendengar suara ini, yang menyaksikan acara ini ya Allah, berikan kepada kami semua ketulusan ya Allah dalam berjuang ya Allah, dan berikan kepada kami semua keikhlasan dalam beribadah. Dan kami mohon semua yang berjuang di sini, apakah mereka yang berjuang dengan ilmu mereka, atau berjuang dengan harta mereka, atau berjuang dengan tenaga mereka, atau dengan panjatan doa di tengah malam, kami mohon berikan kepada mereka semua ketulusan ya Allah. Sungguh kami tidak rela jika satu pun dari mereka yang tidak ikhlas. Berikan ketulusan kepada mereka semua ya Allah, dan kembalikan kepada mereka kebaikan di dunia sebelum di akhirat, kepada diri mereka sendiri dan sanak keluarga mereka ya Allah, dan kelak di akhirat ya Allah, jadikan mereka bisa melihat amal mereka yang menjadi sebab mereka bisa bersanding dengan kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon hajat kami sangat banyak, Engkau Maha tahu tentang hajat kami. Kabulkan hajat kami semua yang ada di sini, yang mendengar suara ini, yang menyaksikan acara ini. Hajat kami sangat banyak ya Allah, dan kami mohon ya Allah, hajat kami sangat banyak. Kami mohon ya Allah, hajat pesantren, hajat dakwah ini ya Allah,
Kami mohon mudahkanlah dakwah kami dan jadikanlah ini dakwah yang Kau terima. Jadikan dakwah yang kami lakukan bersama kawan-kawan ini ya Allah menjadi sebab kami bisa bersanding dekat dengan kekasih-Mu Nabi Muhammad. Kami mohon ya Allah kirimkan ke tempat ini pejuang-pejuang yang bisa berdakwah bersama kami dengan ikhlas dan tulus. Pejuang-pejuang yang tulus, yang ikhlas, yang bisa berjuang dengan harta mereka, ilmu mereka, dengan apapun yang Kau berikan kepada mereka ya Allah. Dan siapapun yang berjuang di sini jadikan ahli ikhlas, kirimkan kepada kami orang ikhlas dan ahli surga-Mu, dan jadikan kami bersama mereka ya Allah. Yang sempit rezeki lapangkan rezeki mereka dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan mereka untuk bayar hutang mereka, dan kami mohon wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karena-Mu. Di masyarakat kami Allah jauh dari gunjingan, jauh dari fitnah, jauh dari dendam, yang ada hanya cinta, cinta dan cinta karena-Mu ya Allah. Anak-anak kami jaga semua mereka ya Allah. Anak-anak kami ya Allah dimanapun mereka berada ya Allah jaga mereka, dan jadikan kami orang tua yang bisa mendidik anak-anak kami, mengarahkan anak-anak kami, membimbing anak-anak kami ya Allah. Sungguh Kau maha tahu tentang kami. Kami mohon ya Allah, dan kami mohon ya Allah yang belum menikah jaga kehormatan dan kemuliaan mereka. Yang belum menikah jaga kemuliaan dan kehormatan mereka, dan di saat mana Allah mudahkan mereka kelak untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang Kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon jadikan kami hamba-hamba-Mu yang saling mencintai karena-Mu ya Allah, hamba-hamba-Mu yang saling mencintai karena-Mu ya Allah. Engkau maha tahu tentang kami Allah. Hilangkan dari hati kami kebencian dan dendam. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang yang berbuat salah kepada kami, jika ada orang menggunjing kami, jika ada orang ya Allah berbuat zalim kepada kami, jika ada orang menfitnah kami mohon jangan Kau timpakan musibah kepada mereka. Mereka adalah umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ampuni mereka, berikan kesadaran kepada mereka ya Allah. Jangan Kau hukum mereka di dunia dan di akhirat ya Allah. Kami tidak ingin ada orang yang Kau hukum, Kau murkai gara-gara berbuat salah kepada kami. Kami lapang memaafkan mereka, maafkan mereka ya Allah, dan ampuni kami ya Allah. Dan kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah. Husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami ya Allah di akhir hayat kami kelak, saat Kau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf, mohon doa selalu, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.